Oke, kembali lagi guys ya. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang pembekuan bom FISIP Unair ini sudah ini guys ya, sudah dicabut guys ya. Dan ini atas perintah Menteri Ristek dan Dikti Satrio Brojonegoro, perintahkan Rektor Uniar untuk mencabut pembekuan bom FISIP Unair. Harusnya menteri bersikap netral ya. Hal seperti itu perguruan tinggi independen dan sudah menetapkan sanksi, bukannya di backup kok malah membeli mahasiswa dan bom yang nyinyir kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita saksikan bareng-bareng videonya guys ya. Ini bersama Agri Fanan. Makin hari makin rame kasus BEM FISIP Unair yang menghujat Prabowo, Gibran, dan Mulyono. Ya, kalau udah Mulyono pasti udah identik dengan Jokowi yang dimaksud, nggak ada lagi. Perkara deliknya itu memakai istilah Mulyono dan itu yang akan saya pakai. Benar. Sampai dengan hari ini masih trending topik. Kenapa? Mungkin karena saking kuatnya berita. Bagaimana tidak? Seorang BEM FISIP Unair mengirimkan karangan bunga ucapan selamat yang ditujukan kepada Jenderal Bengis Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, admin Fufufafa, dan yang mengirimkan Mulyono, bajingan perusak demokrasi. Luar biasa kan perilaku, kelakuan, tingkah laku, tabiat mahasiswa sekarang kita ini, utamanya Ketua BEM FISIP Unair. Luar biasa, keterlaluan kan? Itulah kenapa sekarang beritanya masih kuat. Karena saking biadabnya, saking nggak punya adabnya. Cukup gampang, saya nggak tahu. Di ruang publik bilang bajingan, kok cukup gampang, cukup enteng. Apa ini karena pengaruh seminar-seminar yang dilakukan oleh Rocky Gerung? Nggak tahu. Sehingga otak para mahasiswa sudah teracuni. Dan nggak punya adab, cukup gampang sekali mengucap bajingan, cukup sekali menuduh kemudian dengan berucap bajingan kepada orang lain. Sama bajingannya dengan ketua yang membuat karangan bunga tersebut. Akibat peristiwa ini, Dekan FISIP Unair sudah menjatuhkan sanksi pembekuan kepengurusan BEM Unair. Namun, belakangan dicabut karena mendapat pembelaan dari Menteri Riset dan Dikti Satrio Brojonegoro. Luar biasa kan? Menterinya malah membela orang yang berperilaku buruk. Luar biasa kan? Padahal kampus sudah menjatuhkan sanksi. Coba kita simak. Menteri Satrio Brojonegoro. Tadi malam sudah ini menterinya guys ya, Menteri Satrio Brojonegoro, supaya batalkan pembukaan BEM Unair. Dan beliau mengatakan siap, kampus harus bebas akademik. Berarti tidak akan terjadi lagi yang seperti kemarin? Iya, kan semua tergantung dari pimpinan perguruan tingginya. Kami berikan pada mereka keleluasaan secara akademik. Silakan, karena kampus harus punya besar akademik yang tinggi. Nah, tapi saya minta pada mereka, Bapak Ibu Rektor, tolong jaga dengan baik. Karena kebebasan itu harus dibarengi dengan akuntabilitas, tanggung jawab pada publik. Dengar ya, ini adalah Menteri Riset dan Dikti. Menterinya Pak Prabowo, yang kemarin baru dilantik, yang kemarin baru ikut pembekalan di Magelang. Hasilnya seperti ini. Menterinya Pak Prabowo, Menteri Dikti. Pak Prabowo dihujat oleh mahasiswa Unair. Menurut saya hujatannya sudah keterlaluan. Tapi menterinya Pak Prabowo boro-boro membela Pak Prabowo, justru malah membela penghujat. Ini menterinya Pak Prabowo boro-boro membela Pak Prabowo, malah membela sang penghujat. Bayangin, kalau sudah seperti ini, kita bisa berharap apa lagi kepada Menteri Dikti Riset ini? Pak Prabowo, Bapak bisa berharap apa lagi kepada Menteri Bapak yang satu ini? Loh, kan setidak-tidaknya mereka netral kalau nggak harus membela Pak Prabowo. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya. Saya ajarin ya caranya supaya netral. Oh, kampus itu mempunyai independensi akademis sendiri. Silakan saja, kebijakannya ada di rektor, silakan nanya ke rektor. Harusnya begitu, setidak-tidaknya.
bukan malah bilang bahwa saya sudah telepon rektor agar pembukuan kepengurusan BEM UMI segera dicabut. Loh, ini menteri apaan? Yang dihina Pak Prabowo loh, yang dihina presiden loh. Hei, you menteri apaan? Pak Prabowo masih mau memakai menteri ini? Hah? Kalau kata saya maksimum 3 bulan sudah harus di-reshuffle, Pak. Atau supaya nggak malu, setidak-tidaknya 1 tahun maksimum harus di-reshuffle. Nggak bisa berharap banyak kepada menteri ini. Loh, Bapak yang dihujat pura-pura belain kok. Di mana ya loyalitasnya? Atau kalau nggak membela, setidak-tidaknya netral sebagai pejabat publik. Ini pembantu presiden, diharapkan bisa membantu presiden. Yang ada juga malah ikut-ikutan berpihak kepada penghujat. Ini Menteri Riset dan Dikti, Satrio Brojonegoro, barusan. Padahal di setiap kesempatan dia sering bilang bahwa perguruan tinggi universitas itu mempunyai independensi akademis sendiri. Artinya apa? Dia menentukan kebijakannya sendiri tanpa campur tangan kementerian. Loh, ini kok malah kementeriannya campur tangan untuk mencabut sanksi pembukuan pengurusan BEM. Gimana? Antara kamu omongan satu dengan omongan yang lainnya kan nggak relate, nggak relevan. Esok ngomong tempe, sore ngomong kedelai kalau begini sepertinya. Kemudian di lain sisi kamu bilang kebebasan itu harus dibarengi dengan akuntabilitas dan tanggung jawab yang tinggi. Sekarang adalah kebebasan merekanya sudah melanggar norma-norma kesopan santunan, kemudian universitas dekan sudah menjatuhkan sanksi secara administrasi, pembekuan. Nah, ini kan bentuk tanggung jawab. Kamu malah ikutan campur tangan supaya dibatalkan keputusannya. Loh, ini kan aneh. Sekelas menteri mikirnya nggak bisa. Satrio, kamu menteri, men. Mikirnya nggak nyampe. Yang begini-begini harus dilurusin, ini harus dikontrol ini. Akuntabilitasnya apa? Sanksi. Kalau begini, dia sekarang merasa menang di atas angin. Udah menghujat seenak dia sendiri, menghujat presiden seenak sendiri, menterinya boro-boro membantu presidennya, justru malah membantu penghujat. Hei, Satrio, Pak Prabowo ini masih lanjut. Menteri Bapak ini masih mau lanjut. Kalau mau lanjut, Bapak berharap apa dari seorang Satrio? Lo masalah kayak begini aja Bapak nggak dibelain loh. Justru dia berpihak kepada penghujat. Aneh kan? Oke, atas peristiwa ini kita monitor ya, kita tunggu 3 bulan ke depan apa yang akan dilakukan oleh Satrio untuk menebus kekeliruannya ini. Menurut saya kekeliruan langkah. Harusnya membela presidennya, justru malah membela pembenci dan penghujatnya. Mau jadi apa kita seperti ini? Namanya juga pembantu presiden, harusnya membela presiden, boro-boro membantu presiden. Malah dalam tanda kutip ikut bebesin. Nggak usah lama-lama, 3 bulan kita tunggu. Harus ada reshuffle. Nggak bener nih kayak begini nih. Tindakan Satrio Bojonegoro ini apa? Dasarnya apa? Membela orang yang nyinyir? Membela para penghujat? Membela mahasiswa? Membela BEM? Membela kampus? Atau apa? Kemudian Satrio lupa ada masyarakat 58% seluruh Indonesia, penduduk Indonesia yang memilih Prabowo Gibran. Kamu lupa. Sehingga kamu hari ini bisa duduk menjadi Menteri Riset dan Dikti. Kamu lupa itu. Ini apa? Artinya apa? Kamu mikirin bela mahasiswa, bela BEM, sementara kamu mengesampingkan 58% pemilih Prabowo. Mikir. Itulah komentar pedas ya dari Agrifana nih tentang Menteri Ristek dan Dikti Satrio Brojonegoro yang tidak membela presiden guys ya, tapi membela tim nyinyir ya. Oke, cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.